Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekolah minggu. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina nikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Kembali lagi kita mau ibadah sekolah minggu. Tetap semangat ya. Kita berdoa supaya Tuhan tolong untuk kita tetap setia ibadah. Terlebih lagi supaya kita sesegera mungkin dapat ibadah di gereja. Ya anak-anak, sekarang semua duduk yang manis. Tidak ada lagi yang main-main. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Semua tangannya dilipat. Semua sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh beribadah, maka Tuhan Yesus memperhatikan kita semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku, ada
kita mau berdoa. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, berkati kami semua yang ibadah di rumah. Tuhan Yesus, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersemangat, bersukacita, memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah berdoa untuk memulai ibadah kita. Tante Desti undang kita semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu dengan semangat, sukacita buat Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan lagu Satu Itu Jumlah Mulut dan Hidupku. Haleluya. Semua berdiri ya. Satu, itulah jumlah mulut dan hidupku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini. Oh teman, diciptakan Tuhan untuk memuji Dia. Dari awal, satu, itulah jumlah mulut dan hidupku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini. Oh teman, diciptakan Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk tangan, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Kita berdiri anak-anak ya. Tadi dikatakan mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki semua diciptakan Tuhan, dan kita mau pakai untuk memuji nama Tuhan. Ya, tetap semangat ya di rumah ya. Yuk kita mau sambung dengan pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu, masih ingat lagu Kasih Sukacita Damai Sejahtera ya? Masih ingat ya waktu Natal kelas kecil nyanyikan lagu itu ya? 9 buah roh kita mau nyanyikan buat Tuhan, dan kita rindu 9 buah roh itu menjadi bagian kita. Semua tepuk tangan saja di rumah ya. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
lemah lembutan, penguasaan diri. Jadi 9 buah roh kita mau nyanyikan lagi dengan semangat. Yuk, Tante Desti tetap ajak kita di rumah bangkit berdiri ya. Semua tetap semangat, kasih sukacita. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, tetap berdiri anak-anak ya. Ingat 9 buah roh, yuk sama-sama di rumah ya. Kita baca ya. 9 buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada berapa? 9 buah roh ya. Nah, ini semua harus jadi bagian kita, bagian Tante Desti, bagian Om Edu, bagian Mama Papa, dan juga menjadi bagian anak-anak sekolah minggu. Ya, sekarang kita mau sambung dengan pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu kita nyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Semua cita Tuhan, amin. Semua cita Tuhan, amin. Amin. I love you Jesus deep down in my heart. Semua pakai gerakan ya di rumah ya. Meskipun Tante Desi nggak lihat, tapi kita mau nyanyi buat Tuhan. Haleluya. I love you Jesus. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Lompat. Deep down in my heart. Think about it. Deep lompat kiri. Down, down. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, down, down. Kanan kiri. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Kanan, kiri. Down, down. Deep down in my heart. Think about it. Ke kiri. Down, down. Deep down in my heart. Sekarang boleh duduk anak-anak di rumah ya. Pujian ini bilang tambah-tambah dalam, tambah-tambah dalam. Aku mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tanda orang yang mengasihi Tuhan, dia taat akan segala perintah Tuhan. Salah satunya apa perintah Tuhan? Ibadah. Selanjutnya apa? Mau mengasihi. Ya anak-anak ya. Yang sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Semua tangannya dilipat. Kita berdoa biar firman Tuhan boleh tertanam di hati kita dan kita boleh melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Haleluya. Tuhan ku dengar, ku tanam di
ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah tentang orang yang bodoh dan orang yang bijak. Nah, nanti kalian tinggal pilih mau jadi orang bodoh atau orang bijak. Nah, sebelum Tante jelaskan, kita mau saksikan dulu video tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tayangan tentang tadi berapa? 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Nah, gadis bodoh itu apa, Tante Desti? Apakah karena dia nggak mau belajar? Apakah karena dia males? Dan gadis bijak itu apakah karena dia mau belajar? Dia nggak malas, Tante Desti. Nah, di sini kita mau belajar, dikatakan perumpamaan tentang kerajaan surga, ya. Perumpamaan tentang orang-orang yang akan diselamatkan. Tante Desi diselamatkan itu apa? Maksudnya adalah perumpamaan bagaimana orang-orang yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga.
Nah, anak-anak sekolah minggu, coba Tante mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan di rumah. Iya, semuanya mau masuk surga ya anak-anak ya. Nah, di sini tadi dikisahkan bagaimana 10 gadis ini, yang 5 bijak, yang 5 bodoh, mereka punya lampu ya. Lampu ini dari kalau zaman dulu tuh ada namanya lampu teplok anak-anak ya. Lampu ini bisa nyala kalau ada minyak. Nah, coba tanya sama mama papa, pasti tahu ya. Lampu ini kalau mau nyala, dia harus pakai minyak. Jadi tempatnya tuh ada minyaknya, nanti ada sumbunya. Nah, sumbu ini akan dinyalakan oleh api. Tetapi apa yang terjadi tadi anak-anak? 5 gadis yang bijak, meskipun mereka sudah punya pelita dan punya nyala lilin, nyala lampu, mereka tetap punya cadangan ya. Mereka punya persediaan minyak. Nah, sedangkan 5 yang bodoh, mereka berpikir, ya sudahlah, aku cuma bawa pelita aja, aku nggak usah bawa cadangannya. Kan nanti ketika mempelai itu datang, yaitu Tuhan Yesus, kan pasti nggak akan lama lagi saya sudah ada. Nah, tapi kita mau lihat anak-anak, ketika malam hari, tiba-tiba mereka tertidur. Tiba-tiba ketika mereka tertidur, bunyilah bahwa datang Yesus, bahwa mempelai yang ditunggu-tunggu datang. Wah, yang 5 bijak ini mereka bangun. Ketika bangun, meskipun pelita mereka mungkin minyaknya sedikit lagi, mereka punya cadangan. Mereka isi pelitanya dengan minyak sehingga tetap menyala. Tetapi yang bodoh, mereka bilang kepada yang bijak, boleh nggak kami minta minyaknya? Boleh nggak? Tapi yang bijak bilang, kalau kami memberi, nanti tiba-tiba minyak kami habis, akhirnya kami nggak bisa masuk ke dalam acara yang disiapkan. Lebih baik kamu pergi, cari tukang minyak, beli supaya pelitamu hidup. Tapi apa yang terjadi tadi anak-anak? Ketika mempelai itu datang, yaitu dikatakan Tuhan Yesus, 5 gadis bijak ini mereka boleh masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang bodoh, apa yang terjadi? Mereka datang bawa pelita. Mereka ketuk pintu. Tuhan, tolong bukakan kami pintu. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan, kamu siapa? Aku tidak mengenal kamu. Nah, anak-anak sekolah minggu, di sini kita mau belajar. Minyak, pelita, itu bicara apa sih Tante Desi? Kita nggak ngerti. Orang bijak artinya apa? Artinya sebagai anak Tuhan, kita harus punya persiapan. Persiapan apa Tante Desti? Persiapan dengan cara kita jadi anak yang setia ibadah, kita jadi anak yang mau dengar-dengaran, kita mau baca firman Tuhan. Tapi Tante Desti, aku kan belum bisa baca Alkitab, gimana dong? Kita bisa minta mama papa menceritakan kisah-kisah Alkitab. Kita juga bisa belajar ayat hafalan. Nah, ini semua yang kita kerjakan adalah cadangan-cadangan minyak. Jadi kita punya persiapan. Punya persiapan bahwa kalau kita nggak jadi orang yang berjaga-jaga, siap sedia, maka ketika Yesus datang, kita akan seperti 5 gadis bodoh yang tidak punya apa-apa. Kita nggak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak pernah mau berdoa sama Tuhan, kita nggak mau buka hati kita biar Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau seperti gadis yang bijak. Firman Tuhan bilang, bijaksana atau orang yang berhikmat permulaannya adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, kita harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu seperti kita takut melihat hantu? Takut melihat mungkin binatang? Aduh, saya takut lihat ular. Bukan. Tapi takut akan Tuhan itu adalah kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita nggak mau berbuat nakal, kita nggak suka berbohong, kita mau selalu mengampuni. Terus apalagi takut akan Tuhan, kita mau mengasihi, kita mau dengar-dengaran sama mama papa, kita mau taat perintah orang tua, kita mau berdoa, kita mau baca firman. Nah, itu adalah bukti kita takut akan Tuhan. Ya anak-anak, Tante Desi percaya anak-anak sekolah minggu GPD Depok adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan ya. Siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangannya.
Angkat jarinya seperti Tante Desti. Iya, semuanya ya, angkat tangan ya. Karena kita percaya kalau kita takut akan Tuhan, kita adalah orang-orang yang bijaksana dan kita akan masuk surga. Ya, sekarang kita kembali ke ayat hafalan. Kita buka Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Yo, yang udah bisa baca, kakak-kakak kelas 2 udah bisa baca ya. 1, 2 ya, mungkin 1, 2 belum lancar buka Alkitab, tapi 3, 4, 5, 6 harusnya sudah lancar buka Alkitab ya. Yuk, Matius 26 ayat 41. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya di rumah ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ulang lagi, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, Tante Desi maksudnya apa? Berjaga-jaga seperti yang tadi dilakukan gadis bijak. Dengan cara apa? Kita hidup takut akan Tuhan. Roh memang penurut, pengennya sekolah minggu, pengennya baca Alkitab, pengennya berdoa. Tetapi badannya males, memuji Tuhan tepuk tangannya gak semangat. Terus mau nyanyi buat Tuhan tapi males nyanyi suaranya males Nah, makanya kita harus berjaga-jaga berdoa. Ya, kalau mau sekolah minggu berdoa, Tuhan aku mau nyanyi buat Tuhan dengan semangat. Biar aku mau memuji Tuhan dengan semangat. Ya anak-anak, kita percaya kalau kita berjaga-jaga selalu, berdoa selalu, hidup takut akan Tuhan, maka kita kelak akan di surga bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Ibadah kita cukup sekian. Kita akan berdoa mengakhiri sekolah minggu kita. Kita mau lipat tangan. Kita nyanyikan pujian. Bapa engkau baik, kau selalu baik bagiku. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang bercanda lagi. Buka-buka Alkitab, ngobrol. Kita nyanyikan Bapa engkau baik, kau selalu baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Biarlah kami semua boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga Mama, Papa, Kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah boleh pulih dari corona, sehingga kami boleh
sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau terima dari berkat dari Tuhan. Semua mata tetap ditutup, tanganmu angkat ke atas. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu, Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kecintaan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah penyertaan dari Roh Kudus menjadi bagian anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekolah minggu sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, semangat, dengar-dengaran kepada orang tua, tetap taat dan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.